Setelah berhasil menyingkirkan Aryo Penangsang, Sutawijaya mendapatkan hadiah tanah Pardikan di daerah Mataram. Sutawijaya pun menjabat sebagai raja pertama di Mataram pada tahun 1589 sampai 1601 Masehi dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi perlawanan dari para bupati yang semula tunduk pada Mataram, misalnya Demak dan Pajang. Perlawanan juga datang dari daerah Surabaya, Madiun, Gresik, dan Ponorogo. Terjadinya perlawanan-perlawanan ini dikarenakan Senopati mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan di Mataram. Padahal pengangkatan dan pengesahan sebagai Sultan di Jawa biasanya dilakukan oleh para wali. Selama berkuasa, hampir seluruh wilayah Pulau Jawa dapat dikuasainya. Akan tetapi, ia tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari raja-raja Jawa lainnya sebagai raja yang sejajar dengan mereka. Sepeninggal Panembahan Senopati ing Alogo Sayidin Panatagama atau Sutawijaya, penggantinya adalah sang putra Raden Mas Jolang pada tahun 1601 sampai 1613. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan usaha ayahnya untuk meluaskan wilayah kekuasaan Mataram. Akan tetapi, ia tidak sekuat ayahnya sehingga tidak mampu memperluas wilayah dan wafat di daerah Krapia. Oleh karena itu, ia diberi gelar Panembahan Sedokrapia. Pengganti Raden Mas Jolang adalah putranya, yaitu Mas Rangsang atau sering disebut dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Ia bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Sayidin Panatagama. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung berusaha menyatukan Pulau Jawa dan Mataram berhasil, serta menundukkan Tuban, Pasuruan pada tahun 1619, lalu Surabaya pada tahun 1625, dan Blambangan pada tahun 1639. Hasil ekspansi ini membuat wilayah Mataram semakin luas. Dan hal yang penting lainnya yang dicapai oleh Sultan Agung adalah: yang pertama, mempersatukan tanah Palembang, Jambi, Banjarmasin, Madura, dan Jawa, kecuali Batavia dan Banten. Kedua, mempertahankan Mataram sebagai negara agraris. Mataram maju dengan perdagangan berasnya. Ketiga, mengadakan ekspansi secara besar-besaran sehingga mampu menguasai daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1628 dan 1629, walaupun hasilnya adalah kegagalan. Kegagalan itu sendiri disebabkan oleh perbekalan yang sangat kurang. Gudang beras yang ada di Karawang dibakar oleh VOC. Jarak antara Batavia dan Mataram yang sangat jauh,
sehingga menyebabkan prajurit kelelahan. Batavia pun dipagari oleh tembok-tembok yang sangat tinggi dan dilengkapi dengan persenjataan yang modern. Yang keempat, yaitu mengubah perhitungan tahun Jawa dari Hindu atau Saka ke Islam atau Hijriah. Perhitungan tahun Jawa Hindu berdasarkan peredaran matahari, sedangkan tahun Jawa Islam berdasarkan peredaran bulan. Kelima, yaitu menulis kitab sastra gending yang merupakan kitab filsafat atau kitab Niti Sruti, kitab Niti Sastra Astabrata yang berisi ajaran tabiat baik yang bersumber pada kitab Ramayana. Yang keenam, mengadakan upacara grebek Maulud dan grebek Syawal yang masih bertahan hingga saat ini. Setelah Sultan Agung wafat, kedudukan sebagai raja digantikan oleh Amangkurat I atau Sunan Tegalwangi. Namun, tidak ada raja pengganti yang memiliki kecakapan seperti Sultan Agung. Bahkan setelahnya, ada raja yang menjalin kerjasama dengan VOC. Akibatnya, banyak terjadi pemberontakan. Misalnya, pemberontakan Adipati Anom yang dibantu oleh Kraeng Galesung dan Monte Merano. Lalu ada juga pemberontakan Raden Kajoran serta pemberontakan Trunojoyo. Dalam menghadapi pemberontakan tersebut, raja-raja Mataram misalnya Amangkurat I dan Amangkurat II meminta bantuan VOC. Hal inilah yang menyebabkan raja-raja Mataram semakin kehilangan kedaulatannya. Setelah wafat pada tahun 1703, Amangkurat II digantikan oleh sang putra, yaitu Sunan Mas atau Amangkurat III. Pengangkatan Amangkurat III ditentang oleh Pangeran Puger, adik Amangkurat II atau paman Amangkurat III. Akibatnya terjadilah Perang Mahkota yang pertama pada tahun 1704 hingga 1709 yang dimenangkan oleh Pangeran Puger yang dibantu oleh VOC. Setelah naik takhta, Pangeran Puger bergelar Pakubuwono I yang memerintah pada tahun 1708 hingga 1719. Adapun Sunan Mas atau Amangkurat III melarikan diri ke daerah pedalaman Malang. Pada waktu Pakubuwono pertama meninggal pada tahun 1719, tahta kerajaan digantikan oleh putra mahkota, yaitu Sunan Prabu Mangkunegoro yang bergelar Amangkurat keempat, yang memimpin Mataram pada tahun 1719 hingga 1727. Pada masa pemerintahannya, berkobarlah Perang Mahkota II yang terjadi pada tahun 1719 hingga 1723. Pemberontakan itu terjadi oleh Pangeran Diponegoro dan Pangeran Dipa Santa. Keduanya adalah putra Pakubuwono I dari Selir. Memberontak pula Pangeran Purboyo, Pangeran Blitar, dan Pangeran Aryo Mataram pada tahun 1723. Pemberontakan tersebut dapat dipadamkan berkat bantuan VOC. Setelah Amangkurat keempat, tahta selanjutnya dipegang oleh Pakubuwono II.
pada masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1727 hingga 1749, merupakan babak terakhir sejarah Kerajaan Mataram pada masanya. Terjadilah Perang Mahkota Ketiga yang berlangsung pada tahun 1747 hingga 1755. Raden Mas Said, putra Mangkunegara yang bersekutu dengan Pangeran Mangkubumi, mengadakan pemberontakan terhadap Pakubuwono II. Seperti halnya Perang Mahkota I dan Mahkota II, Perang Mahkota III ini pun melibatkan campur tangan VOC. Bahkan Pakubuwono II wafat pada tahun 1749. Kekuasaan Mataram telah diserahkan oleh VOC. Pengganti Pakubuwono II adalah putranya, Adipati Anom, yang bergelar Pakubuwono III, yang memerintah pada tahun 1749 hingga tahun 1788. Pada masa pemerintahannya, tahun 1755, diadakan Perjanjian Giyanti antara Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi untuk mengakhiri perebutan kekuasaan. Hasilnya, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Surakarta dengan Pakubuwono III sebagai rajanya, serta Kasultanan Yogyakarta dengan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I sebagai rajanya. Perkembangan selanjutnya, Raden Mas Said dan Pakubuwono III menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Isinya, Raden Mas Said mendapatkan sebagian daerah Kasunanan Surakarta yang kemudian dikenal dengan nama Mangkunegaran. Dengan demikian, wilayah Mataram terbagi menjadi tiga, yaitu Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Di dalam struktur pemerintahan, raja memegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat yang diserai tugas-tugas tertentu. Jabatan-jabatan di bawah raja ada hubungannya dengan pembagian wilayah. Wilayah kekuasaan Mataram dibagi menjadi beberapa kesatuan wilayah dengan keraton sebagai pusatnya. Yang pertama, wilayah Kutanegara atau Kutagara, yaitu wilayah ibu kota kerajaan yang meliputi istana raja. Yang kedua, yaitu wilayah Negara Agung, wilayah yang mengitari Kutanegara. Yang ketiga, yaitu wilayah Mancanegara, yaitu wilayah yang berada di luar Negara Agung, tetapi tidak termasuk wilayah pantai. Wilayah ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu wilayah Mancanegara Wetan dan wilayah Mancanegara Kilen, yang meliputi untuk Mancanegara Wetan, yaitu Jawa Timur, dan untuk Mancanegara Kilen meliputi Jawa Tengah. Yang keempat adalah wilayah pesisiran, yaitu wilayah yang terletak di daerah pantai utara Jawa. Wilayah ini juga dibagi dua, yaitu pesisiran Wetan dan pesisiran Kilen, yang dibatasi Sungai Serang yang mengalir antara Demak dan Jepara.